Ya, saya mengenal Pak Oli Dondokambe tahun 1994 ketika diperkenalkan oleh adik saya yang kebetulan istrinya kakak dari istri Pak Oli Dondokambe, Ibu Rita, ketika mereka mau menikah. Kemudian saya juga lebih intens dengan Pak Oli Dondokambe ketika beliau menghubungi saya untuk menjalankan tugas sebagai sekretaris provinsi pada tahun 2016 yang lalu, dan selama 5 tahun lebih saya mendampingi beliau menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Pak Oli kepada saya selaku sekretaris provinsi Sulawesi Utara. Nah, Pak Oli ini adalah seorang strong leader. Saya katakan strong leader karena bagaimana beliau ini mengelola pemerintahan ya, ketika dipercayakan menjadi gubernur, dan saya mengeksekusi seluruh janji-janji ketika beliau kampanye dan dituangkan dalam RPJMD periode pertama Pak Oli. Nah, beliau selalu memberi teladan kepada seluruh SKPD agar mengelola pemerintahan itu harus lebih mengedepankan aspek good governance. Nah, seperti bagaimana keterbukaan pemerintahan, kemudian accountability, terus lebih berpihak kepada masyarakat ketika kita akan membuat kebijakan pemerintah yang pada akhirnya memberi kemakmuran kepada masyarakat. Nah, beliau ini juga orang yang humble, rendah hati, dan juga tegas. Kalau beliau dalam membina staf itu kadang-kadang juga beliau menunjukkan ketegasan dengan ya sedikit emosi, tetapi hanya sekilas saja substansi yang beliau pada saat emosi, dan setelah itu beliau mereda lagi, dan kemudian kita bisa seperti dimotivasi untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan. Nah, beliau juga memperhatikan aspek ketaatan terhadap hukum, sehingga dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan selalu mengedepankan rules of law. Jadi hukum ada di atas segala-galanya ketika kita membuat kebijakan, dan kebijakannya harus berpihak kepada masyarakat. Dan selama 5 tahun saya kira dengan dinamika sebagai pemimpin politik, pemimpin pemerintahan, beliau bisa menjalankan pemerintahan ini dengan baik dan paripurna. Nah, beliau ini sangat memperhatikan keberagaman di Sulawesi Utara ini dengan memperhatikan bagaimana pemerintah itu berinteraksi dengan pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh agama yang ada di daerah ini. Beliau sangat memperhatikan itu. Bahkan di rumah beliau setiap hari siapa saja tokoh agama, baik itu pendeta, ustadz, gembala, pastor, itu terbuka untuk bisa berkomunikasi dengan Pak Gubernur, entah itu siang, malam, hari, beliau terbuka, kecuali beliau dalam istirahat. Saya kira itu kesan saya dengan Pak Oli, dan beliau ini orang hebat, walaupun juga banyak juga yang memberi nasihat-nasihat kepada beliau, baik dari aspek yang keras maupun yang soft. Semua ini didengar oleh Pak Oli demi untuk tentu masyarakat Sulawesi Utara. Beliau tidak mengenal lelah di Sulawesi Utara, dia berjuang di pusat juga, dia berjuang, tidak pernah letih untuk memberi kemakmuran kepada masyarakat Sulawesi Utara.